Pak Prabowo kan belum juga dilantik, tapi dia sudah menyiapkan perangkat-perangkat itu seperti itu. Dalam proses penyiapan perangkat ini yang mau di tengah itu menggunakan yang namanya GoTo ini. Ya kan? Itu juga terjadi. Kenapa dia mengetahui? Karena dia mengetahui proses kebijakan itu, karena dia bagi tim sukses. Itu juga mempakan itu apa? Kalau di bursa saham itu insider trading. Insider trading, betul. Seperti itu. Ini kan kejahatan seperti itu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel. Sore hari ini kita akan bincang-bincang persoalan yang mengejutkan. Ini karena kurang diliput oleh media, termasuk media sosial. Ini tentang bagaimana program makan siang gratis diboncengi oleh GoTo. Nah, begitulah kira-kira. Jadi GoTo ini perusahaan yang ada kaitannya dengan Erick Thohir, ya, dengan abangnya itu Erick Thohir, itu ikut nimbrung dalam mensosialisasikan dan juga mendistribusikan soal makan siang ini. Tadi sudah disimulasikan di beberapa kota di Jawa, ya, tentang bagaimana makan siang gratis ini bisa terlaksana, dan semuanya dilakukan melalui aplikasi GoTo. Nah, aplikasi GoTo ini kita dapat informasi itu untungnya besar sekali dengan program makan siang ini. 1,5 T itu bisa mendapat keuntungan dalam 1 tahun, ya. Dan itu sangat-sangat luar biasa karena kita ketahui saham GoTo sendiri anjlok dari saham perdananya 270 rupiah, sekarang jatuh ambruk menjadi saham yang berharga 50 rupiah yang disebut dengan saham kocap. Nah, tentang ini kita akan bahas gimana kira-kira pendapat dari Bapak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SH/MH, yang kita melihatnya kira-kira apa sih kok GoTo begitu nafsu betul untuk dapat keuntungan. Memang namanya bisnis, ya, orientasinya keuntungan, tapi kelihatan sekali memanfaatkan program-program yang dari APBN, dari pemerintahan, dari makan siang gratis dana negara, uang negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV yang ada di seluruh Indonesia, Aceh sampai ke Papua, maupun sahabat-sahabat kita yang diaspora, maupun juga pendengar atau penonton setia Ahmad Yani Channel dan beberapa channel YouTube yang lainnya yang terkoneksi, ya, dengan kita, kawan-kawan jaringan-jaringan itu. Jadi ini memang Pak Eri bukan diboncengi, Pak Eri. Melebihi, bahkan kalau dibonceng itu dia nempel. Lebih dari bonceng. Iya. Kalau itu kan nempel, ya kan. Jadi apa yang paling tepat kata-katanya itu, ya kan, memanfaatkan, ya, atau menunggangi, menunggangi seperti itu. Kan programnya ini kan harus dilaksanakan oleh Pak Prabowo, kan, dan saya yakin Pak Prabowo akan melaksanakan ini karena dia tentu beda lah dengan Presiden Jokowi, kan. Kalau Presiden Jokowi ini kan paling gampang betul berjanji, tapi setelah itu dia lupa apa yang dia janjikan seperti itu. Yang 65 janjinya itu kan berapa banyak yang sudah terpenuhi. Nah, kalau saya lihat, dan saya kan berkomunikasi juga dengan penyusun atau tim-tim ekonomi lah, ya, Pak Prabowo ini memang mereka akan melanjutkan, ya kan, program, memang bukan melanjutkan, yang program janji ini akan ditunaikan, direalisasikan. Bahkan kalau kita lihat dari Pak Juandono, ya, yang daripada bangun IKN, lebih baik kan menyiapkan makan siang gratis, kan, walaupun narasi dan diksinya kan sekarang dirubah, ya kan, makan bergizi dan lain sebagainya, kan. Kalau itu kan menyangkut masalah pemahaman dan seperti itu. Nah, yang kita pengen kaget ini program yang mulia ini kan program mulia nih. Kan Pak Prabowo kan ingin anak-anak Indonesia ini ada anak-anak yang cerdas, bergizi, ya, anak-anak yang sehat, ya kan, tentu kan dimulai dengan makanan bergizi. Bahkan makanan bergizi ini harus dimulai sesungguhnya bukan anak baru lahir, anak masih dalam kandungan. Itu yang apa istilah kita harus stunting, gitu kan? Stunting. Ya, seperti itu. Yang di Indonesia kan tinggi seperti itu.
Nah, oleh karena itu program-program yang mulia ini mau ditunggangi kayak kalau memang nanti dia berbasis itu pesan memesan. Ini kan akan problem. Dan itu tidak akan membangkitkan roda ekonomi. Seharusnya menurut saya ini program ini kalau saya Pak Eri ya, program makan gratis ini dananya itu harus didistribusikan ke daerah-daerah. Daerah-daerah kan kita kan ada yang namanya dinas-dinas pendidikan kan. Dinas-dinas pendidikan nanti dinas-dinas pendidikan itu mendistribusikan langsung ke sekolah. Nanti sekolah lah yang berdasarkan apa kebutuhan sekolah, apakah sekolah itu nanti kan pasti ada kantin dan sebagainya. Seperti itu, apa dari guru-guru atau memang membangkitkan pengusaha-pengusaha rumah-rumah makan lokal yang ada di sekitar itu, yang dibuat perjanjian untuk memakan, tergantung wilayahnya, kan, supaya tidak menimbulkan pemekakan biaya. Kalau memang di daerah kayak di Sumatera Selatan itu kan makan gizinya mungkin lebih banyak ikan, ya kan, ikan-ikan sungai kan, karena kita mungkin daerah-daerah yang penuh dengan peternakan ayam, mungkin ayam, telur dan sebagainya seperti itu. Jadi dia tidak bisa disentralisasikan. Mungkin kalau di daerah Papua kan kena makan berasnya kurang, umbi dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu yang lebih memungkinkan, lebih cepat dan lebih realistis, dan ada untuk mengerem juga tingkat kebocorannya. Dan tidak ada orang yang menjadi free rider itu, penunggang gelap itu kan. Nah, kalau sekarang ini dengan ide dia sekarang ini cukup berbahaya. Dia ingin menunggangi betul. Tapi udah uji coba di beberapa ya, uji coba kan dia kan mesti sosialisasi. Ya kan negara belum ngeluarin. Jangan, nggak apa-apa dia mau sosialisasi. Tapi jangan terperangkap karena ini pencari pengkejar rente kan seperti itu. Betul. Nah, dari segi itu kan dari segi teknis makan gratis. Dari segi anatomi korporasi ini kan bermasalah juga Pak Eri. Oh iya, tadi Pak Eri kan udah menyampaikan ini bagaimana terjadi akuisisi. Ini kan sebelum Goto ini kan ada perusahaan lagi kan. Telkom. Bukan sebelum Telkom. Perusahaannya si Gojek, Nabil ini. Gojek kan. Perusahaan Gojek ini dan sebagainya, terus mulai joint venture dengan anak perusahaannya Telkom, Telkomsel, yang harusnya Telkomsel menyuntik dana sedemikian rupa, berapa itu kerugian? 5,2 triliun itu yang harus juga diusut oleh KPK. KPK jangan cicing wae aja, ya kan, kejaksaan, kepolisian itu harusnya diselidiki. Nah, itu siapa ini? Kan ada juga diduga keras karena ini BUMN. Ini ada proyek ini ada hubungannya kan dengan keluarga atau ada terhubungkan ya. Terhubungkan dengan Erick Thohir kan ada kakaknya, ya Boy Thohir, dan di sana juga ada yang namanya Komisaris Wisnu Utama. Nah, ini kan orang yang jelas ini kan ada konflik of interest-nya, kepentingannya. Nah, apalagi saham Guto sekarang anjlok, ya seperti itu. Udah Telkomsel udah mengap-mengap, terus rakyat juga yang pemegang saham minoritas juga mengap-mengap. Dia mau mengambil lagi, cari keuntungan lagi dalam proyek besar. Proyek besar ini adalah proyek yang menjadi unggulan Pak Prabowo. Dia mau tumpangi ini seperti itu. Dan ini bisa juga menjadi subordinasi nanti. Bisa juga nanti di tengah jalan dia urusan teknik lah nanti kan, dianggapnya kesalahannya teknik ternyata tidak terkirim dan sebagainya. Ini lebih rumit. Kan tidak semua daerah kita belum terjangkau dengan internet. Internet kan bagus programnya Pak Eri. Bagaimana memudahkan sistem belajar dan mengajar. Tapi kan pelaku manusia kita korup, mental korup ini kan banyak di mana-mana. Makanya terbongkar kasus BTS. Kan ide bagus dia. Bagaimana membangun jaringan internet ke seluruh Indonesia. Maka dibangun. Tapi kan kena pikirannya jorok karena otaknya koruptor, dia mau mengambil keuntungan. Nah, ini juga yang kita duga yang seperti itu. Jadi ini dia mau mengambil keuntungan seketika. Tadi berapa keuntungannya? Ya, 1 tahun. Terus merchandise-nya berapa? 30 triliun. Tuh. Keuntungan untuk Goto itu ya dari program. Ya, itu enak aja cuma sudah memberikan aplikasi dan sebagainya. Coba 30 triliun tidak menggunakan pakai metode itu yang saya kemukakan tadi. Jadi pertumbuhan akan muncul, Pak Eri. Harusnya kan begitu. Pertumbuhan ekonomi juga akan muncul. Jangan sampai kayak sekarang ini kita banyak sekali membangun infrastruktur yang membutuhkan semen, tapi pabrik semen kita tutup seperti itu. Betul. Bentar, kita sapa dulu pemirsa ini. Apa namanya pemirsa? Ini pendapat yang mengejutkan dari Agustinus Edi Kristianto yang menyatakan ya seolah-olah jadi program makan siang gratis ini
hampir dipastikan gitu akan dikelola oleh Gotoh. Gotoh ini perusahaan swasta milik tentunya banyak. Dia ada bukan swasta murni. Bukan swasta mesti. Ada juga saham Telkomsel. Ada Telkomselnya, ada BUMN-nya. Tapi Erick Thohir-nya ini di situ yang berperan penting dan abangnya. Nah pertanyaan saya kalau misalnya 30T GMV-nya ya, gross merchandise value-nya itu sampai 30T, iya, besar banget ya. Iya. Kalau misalnya kan memang kan biayanya kan besar Pak Eri. Memang biaya makan kan kita bisa aja kalau kan kemarin kan total ya. Kan awalnya kan lebih kurang kan Rp15.000 kan per kepala itu. Kan akhirnya diturun menjadi 7.500 walaupun kita kritik juga apa yang dapat dimakan 7.500 kan. Walaupun belum fix juga. Belum ya. Sekarang kan belum. Itu kan baru gagasan gagasan. Dari gagasan itu kan diturunkan dalam bentuk program. Nah, program ini kan diteruskan dalam bentuk operasional. Ini kan belum. Pak Prabowo kan belum juga dilantik. Tapi dia sudah menyiapkan perangkat-perangkat itu seperti itu. Dalam proses penyiapan perangkat ini yang mau di tengah itu menggunakan yang namanya Gotoh ini. Ya kan? Itu juga terjadi. Kenapa dia mengetahui? Karena dia mengetahui proses kebijakan itu karena dia bagi tim sukses. Itu juga mempakan itu apa kalau di bursa saham itu insider trading. Betul. Seperti itu. Ini kan kejahatan seperti itu. Betul, kejahatan saham ya. Ya, karena ini juga sama seperti itu. Kita nggak tahu. Kemudian rakyat lain nggak tahu ada kepentingan sebagian oligarki ini ingin memanfaatkan seperti itu. Saya takut program-program besar ini ya kan terbajak dia di tengah jalan karena perilaku korup ini. Karena selama 10 tahun ini dia diberikan fasilitas yang model kayak gitu, mungkin seperti itu. Orang yang harusnya masuk penjara ya, tapi dia menikmati. Bayangkan di komisaris ini kan Erick harusnya ini minta pertanggungjawaban juga. Dia menteri BUMN, ada orang terpidana DPO sempat menjadi komisaris. Kemarin kita bahas kemarin kan 2016 ya. Gila kan seperti itu loh. Dia bertanggung jawab Erick itu seperti itu. Ya. Jadi pejabat tapi terpidana. Iya, kan lucu namanya itu. Padahal kan ada yang namanya fit and proper, ada yang namanya uji kelayak ada yang namanya penilaian. Iya. Di tracing seperti itu Pak Erick. Ya artinya kalau misalnya kita mengaca ke konflik kepentingan. Oh jelas ini konflik kepentingan nampak muncul. Jelas. Di sini ada yang dia mau Gotoh itu ada di sana ada yang namanya komisarisnya ada Wisnuwardana, di situ ada Boy Thohir ya. Di sini yang mengusulkan ada Erick Thohir. Udah feeling saya nggak pakai nih Erick Thohir. Saya kira saya usulkan Pak Prabowo nggak usah dipakai. Ini banyak beban ini. Iya. Jangan sampai beban ini kita minta juga usut vaksin kan belum. Pemerintahnya akan datang kita minta usut. Bagaimana harga vaksin yang harganya sekian perak menjadi jutaan kayak itu. Dia adalah berpesta pora di penderitaan dan kematian rakyat Indonesia. Kan kita dihantui kematian kan urusan Covid, tapi kan ada sepihak orang yang menikmati. Nah KPK kan lagi mengusut-usut lagi kan, ya kan. Tapi ya kita udahlah KPK ini udah kayak zombie sudah. Apalagi Rudmin saya lihat lah, ya hanya beberapa orang teman saya dan saya yakin teman saya nggak akan diloloskan itu. Tapi kalau misalnya program ini tetap jalan oleh Gotoh, artinya maksudnya sebelum saya yakin Pak Prabowo akan mengulang, tim ekonomi akan mengulang, akan meninjau ulang enggak. Saya kira itu akan membuang-buang uang triliun, ya kan, yang mendapat keuntungan dia belum tentu nyampe juga yang dinikmati. Itu kan problem nanti. Ini kan memakai aplikasi kan? Iya. Kan apa ada di kampung halaman sana kan? Udahlah diserahkan saja dananya itu, dana itu ke daerah, diawasi di sana ada kejaksaan kan, dari daerah ada dinas itu diserahkan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan Pak Eri. Jadi langsung, ya kan langsung sekolah. Bisa saja di sekolah itu sudahlah dia memasak kan sedikit, masak bersama kan ada kantinnya atau ibu-ibunya. Jadi semakin membangkitkan juga ekonomi di daerah. Ya. Oke, terima kasih Ketua. Ya kita harus cermati betul Pak Eri. Ya. Lagi-lagi kita cermati ini jangan sampai ini lolos. Ya, ini gitu. Beritanya kurang. Iya belum, makanya harus kita dukung nih si Edi Kristianto nih. Ya, Agustinus Edi Kristianto harus kita dukung, harus kita bongkar. Nanti kita share aja ke kawan-kawan yang lain. Ini diam-diam ada penumpang gelap. Nah, ya kan? Dia diam ada penumpang gelap lagi mengincar. Ya kan program makan siang gratis. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi, Komisa
TV Masumi dan Ahmad Jini Channel. Kita berharap sekali untuk like, subscribe, dan share, komen acara kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.